Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya mau memberi contoh ya, ibu dan bapak semuanya, memberi contoh bagaimana mempraktekkan dalam proses membuat anchor, nah atau anchor terapi, ancor ya tulisannya. Nah, ibu dan bapak semuanya, kemarin hari ini tadi sudah saya kasih teorinya, teori apa itu hipnoterapi anchor. Nah, kemudian bagaimana tekniknya sudah saya kasih materi ya. Kemungkinan atau harapan saya ibu dan bapak semuanya sudah ada sedikit sedikit bayangan bagaimana toh membuat atau membuat ancor atau anchor ini. Nah, seperti materi yang saya sampaikan ya ibu dan bapak semuanya, bahwa anchor atau ancor ini adalah satu jangkar atau tombol, ibarat lampu ya bapak ibu semuanya. Ketika lampu di malam hari atau di siang hari itu padam ya ibu dan bapak semuanya, kemudian padam ini gambaran suasana ya, gambaran suasana yang gelap, gambaran suasana yang tidak menyenangkan, gambaran suasana yang dirundung panik dan kesedihan. Kemudian bagaimana ibu dan bapak semuanya pengen menciptakan suasana yang terang, yang jelas, yang nyaman, yaitu dengan cara apa? Memencet tombol saklar lampu, cekrek. Nah, ketika ibu dan bapak semuanya memencet atau menekan tombol saklar cekrek, kayak gitu ya, sekali sentuh, otomatis apa? Otomatis ruangan yang ibu dan bapak semuanya tempati atau kamar ataupun rumah itu berubah suasana menjadi terang. Nah, berubah suasana menjadi jelas. Di mana gambaran terang dan jelas ini adalah gambaran yang menggambarkan suasana yang lebih tenang, suasana yang rileks, suasana yang damai. Jadi buat bapak semuanya, meskipun kemarin atau tadi itu baru materinya berupa materi tulisan, akan tetapi saya yakin ibu dan bapak semuanya bisa sedikit mulai paham. Oh, teknik anchor atau ancor ini ternyata adalah teknik bagaimana ibu dan bapak semuanya menyalakan lampu, di mana awalnya gelap, ya kan, gelap, pekat. Nah, kemudian ketika saklar dipencet, tombol saklar ini dipencet, disentuh, otomatis langsung berubah seketika jadi terang dan jelas. Nah, ibu dan bapak semuanya juga bisa melakukan hal itu, juga bisa menciptakan tombol itu. Nah, biasanya ibu dan bapak semuanya sebenarnya sudah punya tombol ya, sudah punya anchor, sudah punya jangkar relaksasi ini. Contohnya apa? Misalnya ibu dan bapak semuanya, ketika ibu dan bapak semuanya merasa gelisah, panik, nggak karuan, rasa di badan nggak karuan. Ada yang WA saya, ada yang telepon saya, kemudian ngobrol lewat telepon itu ada yang 10 menit, ada yang setengah jam, ada yang kadang ada yang 2 jam. Lah, setelah telepon ngobrol panjang lebar ini, kemudian tiba-tiba nggak tahu kok ternyata sudah rileks, sudah sembuh yang tadinya panik, yang tadinya gelisah, cemas. Begitu sudah telepon setengah jam, 15 menit, atau ada juga yang kadang 2 jam, loh kok paniknya hilang, kok cemasnya hilang. Nah, ibu dan bapak semuanya, itu dulu juga saya alami, tetapi alhamdulillah saat ini saya adalah orang yang penuh ketenangan, memilih ketenangan, memilih kedamaian, memilih kebahagiaan. Ibu dan bapak semuanya pernah melakukan seperti itu ya. Dulu saya juga melakukan anchor itu dengan teknik nelpon mentor saya. Waktu cemas atau panik itu saya nelpon. Ketika mungkin di jalan saya telepon. Teleponnya nggak ngobrol tentang paniknya. Mungkin ngobrolnya cuman ngobrol ngalor ngidul, nggak jelas. Anaknya sesuatu yang nggak penting. Akan tetapi begitu sudah nelpon mentornya, itu tiba-tiba rileks, tiba-tiba tenang. Oh, ngerti-ngerti atau tahu-tahu hilang. Lah, itulah yang namanya
anchor, tapi atau jangkar atau tombol. Tapi Ibu dan Bapak semuanya, ketika kita nelpon ke mentor untuk menghilangkan rasa panik ataupun cemas itu namanya anchor yang dibentuk dari luar diri kita. Nah, ketika pas ditelepon nggak nyambung, lah semakin panik. Ketika ditelepon nggak diangkat, semakin panik. Nah, maka dari itu Ibu dan Bapak semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana Ibu dan Bapak semuanya bisa membuat self anchor atau ancor jangkar di dalam diri kita sendiri. Nah, sebenarnya Ibu dan Bapak semuanya juga sudah sering melakukan, akan tetapi mungkin nggak ngeh saja. Kemarin di hari Jumat, Ibu dan Bapak semuanya, atau hari pertama materi itu, saya meminta Ibu dan Bapak semua yang ada di grup itu untuk menuliskan apa? Menuliskan nama, akun Facebooknya apa, ya biar kenal, biar bisa berteman di Facebook. Kemudian juga apa istilahnya, apa yang pengen Ibu dan Bapak lakukan ketika Ibu dan Bapak semuanya sudah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam jawabannya. Ada yang pengen memperbanyak sedekah, ada yang pengen memperbaiki ibadah, ada yang pengen mengajak banyak orang lain juga untuk sehat, ada yang pengen apa istilahnya mengajak orang lain untuk hidup lebih baik lagi. Kemudian juga ada form atau list isian, untuk apa Ibu dan Bapak semuanya ini sehat? Demi siapa? Di sini juga jawabannya macam-macam. Ada yang demi ayah dan ibu, ada yang demi istri, ada yang demi suami, ada yang demi anak-anak, ada yang demi murid-murid. Bagi guru ya mungkin ya ada yang demi santri-santri, bagi yang punya santri. Nah, Ibu dan Bapak semuanya, ada juga yang demi saudara-saudara yang lain dan masyarakat. Nah, itu semuanya adalah goal setting, target, impian Ibu dan Bapak semuanya ketika Ibu dan Bapak semuanya sudah sehat. Untuk apa Ibu dan Bapak sehat? Ya, itu adalah demi mereka-mereka. Demi apa? Menjaga keberlangsungan kebahagiaan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Jadi Ibu dan Bapak semuanya, tidak ada kata lain kecuali Ibu dan Bapak semuanya harus segera sehat. Ya, harus segera bangkit, harus segera merubah pola hidup yang lebih baik lagi. Dari kebiasaan mudah marah diganti menjadi kebiasaan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dari kebiasaan bangun siang, bangun terlambat, tidak sholat subuh, diganti dengan kebiasaan bangun waktu subuh dan melaksanakan sholat subuh. Bagi yang muslim ya. Nah, bagi yang kemarin tidak pernah sholat zuhur, sekarang mulai sholat zuhur. Bagi yang kemarin belum sholat asar, mulai sholat asar. Yang belum sholat maghrib, mulai sholat maghrib. Yang belum sholat isya, mulai sholat isya. Yang belum melakukan zakat, bayar zakatnya. Zakat harta ataupun zakat fitrah. Yang belum melakukan sedekah, segera mulai hari ini membiasakan sedekah. Yang belum menolong orang lain, yang belum hobi menolong orang lain, mulai hari ini Ibu dan Bapak semuanya, mari kita membantu banyak orang lain. Meskipun kebaikan itu sangat kecil sekali bagi kita, akan tetapi bagi orang yang menerima uluran tangan kita, itu adalah sesuatu yang luar biasa sekali, yang sangat besar sekali. Ibu dan Bapak semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Ibu dan Bapak semuanya sudah tahu, sudah mengetahui untuk apa Ibu dan Bapak semuanya sehat, maka dari itu tetapkan impian Ibu dan Bapak semuanya itu untuk sehat. Kuatkan keinginan Ibu dan Bapak semuanya itu untuk sehat. Nah, terus harus bagaimana? Lakukan treatment secara menyeluruh. Lakukan treatment secara serius. Nah, diantaranya apa? Melakukan terapi pikiran, terapi hati, terapi ibadah, dan lain sebagainya secara konstan, istiqomah, dilakukan minimal 90 hari. Minimal 90 hari ya. Bagi yang mau lanjut, bagi yang mau serius, lakukan terapi pikiran ini setiap hari
Ya, 90 hari jangan putus. Kemudian lakukan terapi ibadah, terapi hati. Ini juga 90 hari jangan pernah putus. Nah, kalau memang serius mau sembuh ya. Tapi kalau misalnya ibu dan bapak semuanya pengen menunda-nunda untuk sehat, pengen menunda-nunda untuk sembuh, ya silakan dengan cara suka-suka saja melakukan terapinya, semaunya saja dalam melakukan terapi. Jadi ibu dan bapak semuanya untuk sembuh butuh yang namanya tahapan proses yang harus dijalani secara konstan, secara istiqomah, secara terus-menerus. Nggak cuma melakukan saya terapi hari ini sehari, besok libur seminggu, besok terapi lagi, libur 2 minggu, terapi lagi, libur 1 bulan. Kapan mau sembuhnya kalau kayak gitu ibu dan bapak? Nah, ngeluhnya luar biasa, kemauan istiqomahnya melakukan terapi, nah nggak ada. Berarti itu apa? Niatan ibu dan bapak semuanya untuk sehat itu masih sangat jauh dari apa yang ibu dan bapak keluhkan. Ngeluhnya kayak gini. Pengen sembuh Pak saya gini. Nah, tapi ketika ibu dan bapak semuanya kita kasihkan treatment rule yang sudah dibuktikan jutaan orang sembuh dari asam lambung dan kecemasan, ketakutan mati, ibu dan bapak semuanya nggak mau jalan. Lakukan tahapannya, lakukan prosesnya secara konstan, istiqomah setiap hari selama 90 hari. Kok lama Pak? Ibu dan bapak semuanya yang dimuliakan Allah, coba sekarang diingat-ingat. Ibu dan bapak semuanya mengalami stres kayak gini, sebenarnya sudah melakukan pola pikir yang salah itu sudah berapa tahun yang lalu, sudah beberapa tahun yang lalu. Mungkin ada yang sudah 5 tahun, ada yang sudah 10 tahun, mudah marah 5 tahun, 10 tahun. Nah, tidak mungkin pola-pola ini bisa disembuhkan sehari 2 hari. Nah, wong ibu dan bapak semuanya sebenarnya sudah memiliki pola pikiran yang salah berpuluh-puluh tahun, sifat-sifat buruk berpuluh-puluh tahun. Nah, masa sebulan mau sembuh lah? Meskipun ada ya ibu dan bapak semuanya, itu adalah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi coba ibu dan bapak semuanya yang mau sembuh lakukan konstan setiap hari terapi pikiran, terapi hati ini selama 90 hari. Jangan putus ya, jangan putus. Nah, jangan cuma terapi seminggu sekali. Nah, sebenarnya materi saya sudah banyak. Terapi kedua itu sudah terapi pikiran, terapi ketiga itu terapi pikiran. Ibu dan bapak semuanya sudah lakukan apa belum? Nah, kalau belum, kapan mau sembuh? Lakukan, didata apa problem-problem yang melibatkan pikiran ibu, bikin stres, bikin marah, bikin sedih, bikin kecewa, luka batin apa, sama pasangan apa, sama orang tua apa, sama saudara apa, sama tetangga apa. Ditulis satu persatu di HP atau di kertas. Setelah ditulis, diterapi satu persatu. Setiap hari satu masalah diterapi, diikhlaskan, diridhokan. Nah, kalau ibu dan bapak semuanya mempunyai masalah yang jumlahnya itu 100 kali luka batin, 100 kali kecewa, 90 hari selesai. Nah, tapi masalahnya ibu dan bapak melakukan apa belum? Dimulai apa belum? Nah, bagi yang mau sembuh, lakukan mulai hari ini, 90 hari jangan putus. Terapi masalah pikiran, masalah luka batin, luka hati, satu persatu di terapi, dilepaskan, diikhlaskan, diridhokan. Satu persatu satu hari. Satu masalah satu hari selesaikan. Nah, diulang-ulang terapinya sehari 5 kali, 4 kali, 6 kali. Biar hari itu plong satu masalah. Lakukan 90 hari jangan putus. Nah, ini yang menyangkut masalah pikiran ibu dan bapak semuanya. Yang menyangkut masalah perasaan ibu dan bapak semuanya. Di mana ini adalah mempunyai porsi sebenarnya 90% sendiri. Nah, melibatkan 90% dalam proses penyembuhan ibu dan bapak semuanya, terapi pikiran ini. Bagaimana ibu dan bapak semuanya bisa mengelola pikiran, menata pikiran, dan merubah pola pikir, merubah pola sifat-sifat anxiety, kecemasan. Nah, banyak bertanya, apa istilahnya, sedikit action, biasanya kayak gitu. Nah, itu harus dirubah, sedikit bertanya, banyak action. Lakukan 10 kali, tanya 1. Lakukan 20 kali, tanya 2. Nah,
Nggak kebalik ya Ibu dan Bapak semuanya, tanya 10 kali, lakukan baru 1. Nah, ini namanya kapan mau sembuh. Nah, jadi bagi yang mau sembuh, lakukan secara istiqomah konstan tiap hari. Lakukan terapi pelepasan. Dengan cara apa? Dengan cara apa yang sudah saya uh, bagikan teknik-tekniknya. Di materi 3 itu teknik praktis membuang atau melepas beban-beban pikiran yang sudah Ibu Bapak alami. Mungkin saat awal berumah tangga, saat masa kecil, saat di tempat kerja dan lain sebagainya. Dengan teknik nomor 3. Nah, permasalahannya Ibu Bapak lakukan apa belum? Kalau sekarang yang masih banyak permasalahan, saya yakin ogah-ogahan dalam melakukan terapi. Nah, ini yang pertama dan utama adalah pikiran. Kemudian yang utama, yang kedua adalah pola makan. Ibu dan Bapak semuanya. Pola makan. Masih banyak yang WA berulang-ulang pertanyaannya sama. Pak, kok saya lemes? Pak, kok saya berkunang-kunang? Pak, kok saya pusing keliengan? Padahal sudah kita arahkan. Makan 2 jam sekali. 5:30 makan. Sarapannya jangan ujuk-ujuk nasi. 5:30 sarapan umbi Garut. 7:30 makan nasi. 9:30 makan nasi. 11:30 makan nasi. 2:30 makan nasi. 3:30 makan nasi, 5:30 makan nasi, 7:30 malam makan nasi kalau belum mau tidur. Nah, Ibu dan Bapak semuanya. Itu jelas ya. Kemudian hindari makanan-makanan yang sebaiknya dihindari terlebih dahulu. Jangan ngeyel. Lah ini kebanyakan kawan-kawan itu ngeyel. Ngeyelnya apa? Ngeyelnya, Pak ini tapi enak ya Pak. Nah, Pak ini boleh enggak Pak? Nah kadang jawaban saya ketika ditanya itu jawaban kasihan. Jawabannya jawaban kasihan. Ada yang merengek-rengek tanyanya, Pak ini boleh enggak Pak? Ya bolehlah. Pak agar-agar boleh enggak Pak? Ya bolehlah. Pak telur asin boleh enggak Pak? Ya bolehlah. Pak pisang rebus boleh enggak? Boleh. Tanyanya itu mengharap jawaban boleh gitu loh Ibu dan Bapak semuanya. Nah, ketika Ibu dan Bapak semuanya disiplin dalam menjaga pola makan itu, insya Allah 2 bulan itu masalah perut selesai ya, masalah perut selesai. Kemudian 1 bulan berikutnya menyelesaikan masalah pikiran. Jadi itu tadi ya Ibu dan Bapak semuanya, 5:30 makan umbi Garut, 7:30 makan nasi, 9:10, 11:30, 2:30, 4:30, 5:30, 8 malam makan nasi. Syukur Ibu dan Bapak semuanya itu bisa diselang-seling. 5:30 umbi Garut, 7:30 nasi, 9:10 nanti bisa mungkin nasi merah. Kemudian jam 11:30 bubur Garut lagi 1:30, nasi putih 3:30 sore. Istilahnya pakai nasi lagi enggak apa-apa, yang 7:30 malam umbi Garut lagi. Nah, itu nanti pencernakan jadi ringan kerjanya, enggak nasi melulu ya Ibu dan Bapak semuanya. Pak, tapi mahal nih Pak umbi Garut dari santri lah. Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah, mahal dan murah itu tergantung bagaimana kita melihatnya. Nah, bagaimana sudut pandang kita melihatnya? Ketika Ibu dan Bapak semuanya mengatakan bahwa ini adalah obat bismillah atas izin Allah, semoga dengan ini Allah memberikan kesehatan kepada saya. Nah, belum tentu dari harga ramuan yang harganya murah itu menyembuhkan, belum tentu. Dan belum tentu juga satu ramuan produk herbal yang harganya jutaan rupiah itu menyembuhkan, itu juga belum tentu. Sembuh dan kesembuhan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jarang yang diberikan di luaran sana, mentor-mentor anxiety, kesembuhan asam lambung yang dipaparkan bahwa kesembuhan itu adalah dari Allah. Kebanyakan apa? Ini menyembuhkan, ini menyembuhkan, ini menyembuhkan. Nah, kalau dari kami, Ibu dan Bapak semuanya, sebagai wasilah, memenuhi nutrisi yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh dalam rangka memohon sehat sama Allah.
Karena dalam Umi Garut Santri itu kita sudah menyiapkan nutrisi yang kita usahakan lengkap. Ketika ibu dan bapak semuanya mau melakukan kontinuitas, kontinu istiqomah setiap hari, itu melakukan apa yang kita arahkan 90 hari saja, 90 hari saja, insya Allah dalam waktu 90 hari itu lambung insya Allah akan diberi kenyamanan. Tapi dengan catatan ibu dan bapak semuanya benar-benar melakukan ya, makan 2 jam sekali, penuhi nutrisinya, apa yang dibutuhkan oleh lambung untuk kesehatan lambung dipenuhi ya. Jangan makan asal kenyang, jangan makan asal seneng yang di mulut saja, enak di mulut saja, di lambung belum tentu menyehatkan. Jadi gitu ibu dan bapak semuanya. Kemudian penuhi nutrisinya, Umi Garut dipenuhi, nutrisi daun kelor dipenuhi dari susu etawa, daun salam dari susu etawa, kemudian mengkudu dari susu etawa dan juga dari Umi Garut. Kemudian daun sindok, ini adalah daun untuk multivitamin lambung. Kemudian batang kayu angin, itu juga untuk nutrisi lambung. Masuk angin, akar jahe, bukan jahenya ya, akar jahe, bukan jahenya, itu juga nutrisi lambung. Kemudian mengkudu ini untuk merelaksasi ketegangan otot-otot. Kemudian yang selanjutnya itu ada multivitamin, daun werkudara, daun senopati. Ini juga untuk mensuplai asupan yang dibutuhkan oleh lambung untuk ikhtiar menstabilkan gas asam lambung dan juga memperbaiki menyeimbangkan kebutuhan asupan yang ada di dalam tubuh dan juga membangun meregenerasi jaringan-jaringan tubuh yang memang dibutuhkan untuk regenerasi. Ibu dan bapak semuanya yang dimuliakan Allah, lakukan konsumsi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh ini secara konstan terus menerus setiap hari selama 90 hari. Jangan hanya konsumsi seminggu nggak sembuh, Pak. Gimana? Ketika kita tanya gimana perkembangannya, Pak, belum ada perubahan, Pak. Ya sudah, selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan terjadi seperti itu. Nah, banyak di antara sahabat-sahabat kita yang merasakan bahwa ketika beliau bekerja itu merasakan uang saya kok habis cuma untuk beli obat. Nah, dan itu saya yakin itu akan habis beneran untuk beli obat. Ketika ibu dan bapak semuanya tidak melakukan arahan secara lengkap, pola pikir tidak dibenahi, pola sifat tidak dibenahi, pola ibadah tidak dibenahi. Nah, jadi kemudian pola makan juga tidak dibenahi. Nah, biasanya yang nggak sembuh-sembuh itu asal-asalan dalam menata pola pikir, pola sifat, pola ibadah, dan pola makan. Semaunya saja. Yang sudah sembuh ya kambuh. Yang apalagi yang belum sembuh. Nggak sembuh-sembuh, uangnya habis untuk beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Ada orang yang nawari beli, ada orang yang nawari beli. Nah, ibu dan bapak semuanya yang dimuliakan Allah. Nah, lakukan treatment terapi secara menyeluruh. Pikirannya diterapi, ibadahnya diterapi, pola ketuhanan kita diterapi, pola makan kita diterapi, pola kesehatan kehidupan kita juga diterapi. Bagaimana menghadapi masalah juga diterapi. Nah, lakukan hal ini secara kontinu tiap hari terus-menerus minimal 90 hari. Insya Allah lambung nyaman, pikiran nyaman. Ketika sudah sembuh ibu dan bapak semuanya, tetap dilakukan kebaikan-kebaikan yang ibu dan bapak semuanya lakukan selama masa penyembuhan ini. Jangan kumat lagi melakukan, marah lagi. Nah, marah lagi, stres lagi, benci sama orang lagi, sakit hati sama orang lagi lah. Enggak sedekah, lupa dengan ibadah, pasti kambuh lagi ya ibu dan bapak semuanya. Nah, saya harapkan ibu dan bapak yang hadir pada kesempatan kali ini yang menyimak materi hipnoterapi tahap 1 ini, saya harapkan menjadi kader yang sehat 90 hari yang akan datang. Syukur bisa 60 hari lambung sehat, 90 hari pikiran tenang, rileks, damai, sehat asam lambungnya, sehat pikirannya. Nah, ibu dan bapak semuanya, kita lanjutkan. Di sesi video yang kedua nanti saya ajari bagaimana melakukan membuat terapi ancor ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.